warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Zahratul Farhani dengan NIM 21010104091. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang saya lakukan dalam menjalani tugas PKN dalam proyek citizenship. Untuk tugas saya yaitu dengan berjudul pentingnya vaksinasi COVID-19 ini di masa pandemi. Apa sih vaksin itu? Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona ini memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi. Nah, oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan cara vaksinasi. Nah, upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan virus COVID-19. Namun, oleh sebagian masyarakat, pemberian vaksin tersebut dan ada juga yang menolak. Nah, bagi masyarakat yang menolak, tentu saja mempunyai alasan-alasan tersendiri, seperti rasa takut, ragu akan keamanan, dan kehalalan dari vaksin yang diberikan. Dan seperti yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, pada pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penyakit yang menular dan telah menimbulkan banyak kerugian serta kematian di Indonesia ini, maka pemerintah mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 atau yang sering kita kenal dengan COVID-19. Nah, pada pasal 13 ayat 2 juga mengatakan bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksin COVID-19. Adapun sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi seperti yang terdapat dalam pasal 4 ayat 4, yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan ataupun denda. Maka dengan ini saya mempunyai solusi alternatif untuk mewujudkan masyarakat yang bersedia untuk mengikuti vaksin COVID-19. Dalam hal ini saya berinisiatif untuk mengadakan sosialisasi kecil-kecilan kepada masyarakat sekitar. Dalam sosialisasi ini, masyarakat akan didorong untuk bersedia melakukan vaksin dengan cara memberikan pemahaman betapa pentingnya vaksin di masa pandemi, kerugian jika tidak vaksin, sanksi yang diterima akibat melanggar ketentuan pemerintah, serta motivasi untuk hidup sehat dan memperdulikan kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang lain. Selain itu, dalam kegiatan ini saya juga menambahkan penjelasan efek yang ditimbulkan setelah vaksin dan menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir tentang efek tersebut karena berlangsung cukup sebentar. Dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya vaksin. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengarahkan bagaimana cara mendaftar vaksinasi, mengingat tidak jarang masyarakat yang malas ikut vaksinasi karena mereka beranggapan rumit
dalam mendaftar. Dan itu sasaran utama pada kegiatan ini yakni masyarakat di Desa Sukorejo, RT 15, RW 8, Kecamatan Kunir, dan Kabupaten Lumajang. Tepatnya di masyarakat sekitar rumah saya atau tetangga di sekitar rumah saya. Dan sasaran ini juga ditujukan mulai dari usia 12 hingga 40 tahun ke atas, di mana pada usia ini pemerintah sudah memperbolehkan dilakukannya vaksinasi. Dan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tadi, terjadi beberapa kendala, yakni kurangnya pemahaman dalam masyarakat terhadap macam-macam jenis vaksin, sehingga mereka kebingungan dalam memiliki vaksin, dalam mengenali vaksin, dan mengetahui berapa hari selang waktu antara dosis vaksin pertama dengan vaksin kedua. Oleh karena itu, saya juga menambahkan beberapa penjelasan tentang macam-macam jenis vaksin dan perbedaannya. Sedangkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah masyarakat yang bersedia melakukan vaksin serta bersedia datang untuk melakukan vaksin ke posko penerimaan vaksin COVID-19 yang ada di Balai Desa Sukorejo. Selain itu, masyarakat juga lebih mengetahui betapa pentingnya vaksin dan menjaga kesehatan di semasa pandemi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.